Halo, shalom, rekan-rekan Smart People dimanapun Smart People berada. Ya, kita bertemu dalam konten kali ini, di mana saya mau mengajak teman-teman untuk belajar dari kisah tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Ya, supaya kita tahu ketika kita berjalan bersama Tuhan, itu harus gimana sih. Nah, kita itu bisa belajar dari apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi, di dalam Alkitab itu komplit ya. Semua apa aja itu ada tentang kehidupan, tentang gimana kita harus berjalan, tentang bagaimana kejatuhan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, dan bagaimana untuk memulihkannya. Nah, kali ini saya akan mengambil tokoh tentang Saul. Ya. Awal mula Saul dipilih menjadi raja bagi bangsa Israel, itu karena bangsa Israel itu menolak kepemimpinan hakim-hakim, yaitu anak-anak Samuel. Ya, mereka melihat bahwa mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain yang dipimpin oleh seorang raja. Padahal Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa-biasa saja. Jadi seharusnya ini disikapi oleh rakyat Israel ini dengan hati yang bersyukur ya kalau saya bilang. Karena yang menjadi raja buat rakyat Israel itu Tuhan sendiri loh, bukan manusia. Kalau manusia itu masih mempunyai keterbatasan ya, di dalam memimpin, di dalam melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Nah, cuma masalahnya bangsa Israel ini ngotot gitu loh. Minta Saul, maksudnya minta seorang raja. Sehingga Tuhan itu memilih Saul ya. Kalau saya boleh berkata bahwa suatu kekalahan ketika kita meminta segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan. Karena akan ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita terima. Nah, di sini Tuhan itu mau menyatakannya kepada rakyat Israel. Jadi Tuhan waktu itu berbicara kepada Samuel ini, ya, engkau katakan kepada rakyat Israel, hak-hak apa aja yang dimiliki oleh seorang raja, yaitu dikasih contoh nanti anakmu laki-laki itu akan diambil oleh raja untuk mengurusi di istana, untuk jadi pengawal, untuk apapun, untuk bekerja, dan anak-anakmu perempuan itu juga diambil. Dan apa yang menjadi hartamu, hasil dari ladang, semuanya itu ada yang dipersembahkan kepada raja. Dan juga hal-hal yang seharusnya itu yang tidak perlu kita lakukan, kita istilahnya itu berikan, itu sekarang itu menjadi suatu kekalahan loh, kalau kamu ngotot dengan caramu sendiri. Tetapi rakyat Israel tetap ngotot gitu loh. Dia tetap menginginkan seorang raja. Nah, Tuhan tanggapi itu dengan mengikuti keinginan rakyat Israel itu. Nah, sehingga kita mau lihat di dalam 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Hati-hati ya ketika Tuhan menyetujui atau Tuhan memberikan apa yang kita maui.
Kadang kita lengah di sini, kita pikir ketika Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa kita, itu posisi kita itu benar. Padahal itu belum tentu. Contohnya itu ini rakyat Israel. Suatu kesalahan loh, kalau rakyat Israel ini menolak Tuhan sebagai raja mereka. Karena mereka itu seharusnya melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir. Dengan membelah laut Teberau, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi mereka memilih cara yang biasa-biasa saja, memilih cara yang pada umumnya. Nah, sehingga ya udah, satu titik Tuhan berkata, "Ya udah kalau itu maumu, ya aku penuhi." Tapi ya itu, hati-hati. Nah, di dalam ayat 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2 itu saya akan bacakan di mana Tuhan meresponi keinginan rakyat Israel. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kis bin Abiel, bin Seror, bin Bekorat, bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, Tuhan kasih ini seorang raja, seperti keinginan bangsa Israel. Kenapa kok Tuhan pilih Saul? Karena Saul ini mempunyai kriteria di mana dia itu layak menjadi raja menurut cara pandang orang Israel. Kalau yang dipilih itu seseorang yang biasa-biasa saja, seseorang yang tidak mempunyai kelebihan-kelebihan, tentunya nanti ditolak lagi sama rakyat Israel ya. Jadi Tuhan kasih ini. Nah, ketika Tuhan kasih, Tuhan atur skenarionya. Gimana caranya Saul dengan Samuel ini bisa bertemu. Nah, ketika itu keledai-keledai betina ayahnya Saul ini hilang. Dan Saul dikasih tugas ya untuk mencari keledai-keledai betina itu. Nah, dalam perjalanannya sudah cari, ternyata nggak ketemu. Sampai akhirnya bujangnya ini ngomong, ayo kita cari pelihat. Nah, di sini pelihat yang dimaksud itu adalah Samuel. Itu adalah awal mula bertemunya Saul dengan Samuel. Nah, ketika Tuhan sudah menentukan sesuatu, Tuhan itu akan atur jalannya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu menurut kita yang baik itu menurut kita yang buruk, itu semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Nah, sehingga ketika Saul bertemu dengan Samuel, Saul ini nggak percaya loh kalau dia itu bisa terpilih menjadi raja. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-21. Tetapi jawab Saul, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Saul ini seseorang yang rendah diri. Bukan bukan rendah hati ya, beda ya. Kalau rendah hati itu dia mampu tapi dia nggak sombong gitu, dia merendahkan hatinya. Tetapi ini dia rendah diri. Saul tidak mempunyai cukup kepercayaan diri untuk menjadi seorang raja, untuk menjadi seseorang pilihan Tuhan. Dia merasa, "Aduh,
sukuku ini yang paling kecil, bahkan kaumku itu yang paling hina. Nah, kaumnya sendiri itu dibilang dia itu paling hina. Ironis sekali ya, apa namanya, dia sampai tidak menghargai apa yang menjadi miliknya, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, bukankah kita itu juga kadang-kadang seperti itu ya? Jadi ketika, kita berasal misal dari keluarga yang kurang mampu atau berasal dari keluarga yang broken home atau gimana, kita merasa itu kita itu nggak berarti gitu loh. Padahal kasusnya itu nggak seperti itu. Kalau kita bisa melihat dari cara pandang yang lain, kita itu akan bisa menemukan bahwa kita itu luar biasa loh. Saya dulu ketika masih belum sungguh-sungguh ya mengenal Tuhan, eee, sejak kecil saya itu sudah tahu, sudah diajak ke gereja, kadang ke Kristen, kadang ke gereja Katolik, itu tapi pokoknya itu menyembah Tuhan gitu loh, diajaknya itu ke gereja. Nah, tetapi saya tuh nggak ngerti gitu loh, apa sih perlunya kita itu ke gereja, harus gimana sih kita itu sama Tuhan. Jadi minim sekali gitu pengetahuan saya, sehingga pikiran saya tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran Tuhan, gitu ya. Saya melihat diri saya itu rendah, tidak berarti, saya berasal dari keluarga broken home. Jadi karena saya melihat, oh teman-teman saya tuh orang tuanya komplit loh, ndak ada yang cerai sama sekali. Kok saya punya keluarga yang broken home, itu menjadikan saya itu rendah diri gitu loh, ndak pede gitu ya, ndak percaya diri. Saya marah gitu dengan keadaan. Dan juga saya merasa bahwa saya itu gak pinter gitu. Karena ya waktu kecil itu sering ya dimarah-marah sama mami saya itu, ya dibilang goblok apa gitu. Makanya hati-hati ya kita itu dalam menjaga perkataan kita. Ketika kita sudah menjadi orang tua, kita itu harus berhati-hati karena perkataan kita itu bisa melekat loh dalam hati anak kita. Ya, bukan istilahnya itu kalau saya mau berpikir sekarang, loh seharusnya ketika saya mendengar kata-kata itu dikatain goblok, harusnya saya bisa membuktikan diri loh kalau saya itu ndak bodoh seperti dikatakan mami saya. Tetapi saat itu tuh keadaannya ndak seperti itu dan banyak orang-orang yang tidak bisa memandang dari sisi yang positif gitu loh dengan membuktikan bahwa perkataan orang terhadap dirinya itu salah gitu. Tetapi ada orang-orang yang justru terpuruk ketika mendengar kata-kata yang negatif. Maka dari itu penting loh, apa namanya, untuk kita itu menjaga setiap perkataan dari mulut kita. Meskipun kelihatannya itu memang situasinya itu ya nggak baik gitu. Kayak mami saya melihat, apa namanya, saya tuh dibilang nggak pinter, memang saya tidak sepandai mami saya. Mami saya itu jago dalam negosiasi, dia pandai komunikasi, nggak seperti saya. Tapi saya itu punya kelebihan lain loh dan itu seharusnya disadari gitu ya. Tapi ya, apa namanya, banyak orang itu seperti Saul ini. Kita lihat bahwa Saul ini memandang rendah gitu ya, keluarganya, memandang rendah sukunya. Dia merasa bahwa kalau dia berada dalam posisi yang dibilang itu underdog gitu ya, dia itu ndak akan bisa melejit. Padahal di dalam Tuhan itu, menurut Tuhan tuh, jika Tuhan mau angkat, siapapun tidak bisa menahan kita. Siapapun tidak akan bisa, eee, istilahnya itu
menutup pintu untuk kita melejit seperti yang Tuhan inginkan. Nah nah saya baca dalam literatur gitu ya, saya cari gitu info-info, ternyata suku Benyamin ini meskipun dia yang paling kecil di antara suku-suku yang lain, tapi dia itu mempunyai kelebihan loh. Ada beberapa orang besar yang berasal dari suku Benyamin ini yang Tuhan angkat, yang Tuhan pakai. Yang ada Ehud, di mana dia membebaskan bangsa Israel dari Moab, terus ada Saul yang diangkat Tuhan menjadi raja Israel, dan juga ada ternyata Mordekai dan Ester itu yang membebaskan bangsa Yahudi itu dari perangkap yang diikhtiarkan oleh orang yang iri terhadap bangsa Yahudi, itu dari suku Benyamin. Dan juga ada satu lagi, ini murid Tuhan Yesus yang terkenal ya, Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus itu juga berasal dari suku Benyamin. Kenapa? Kok Tuhan itu munculkan? Tuhan tuh suka sesuatu yang sederhana, yang dipandang Tuhan, yang dipandang oleh dunia itu kecil, tidak berarti. Kenapa? Karena ya satu sisi ya kalau saya lihat, ketika kita sudah diangkat Tuhan untuk menjadi naik dan ada kemungkinan-kemungkinan itu kita akan menjadi sombong, berubah hati kita itu, tidak melekat lagi sama Tuhan. Nah, di situ kita akan diingatkan kembali bahwa dari mana kita berasal. Saya sering ya, ketika ada di dalam titik-titik tertentu itu diingatkan oleh senior pastor di Smart People itu. Loh, mau gaya-gayaan, mau sombong-sombongan, ingat dari mana kamu berasal. Nah, itu yang akan membuat kita itu menjadi cool down kembali ya. Istilahnya itu salah satu alat yang bisa menangkal kita untuk berada di dalam kesalahan. Nah, kembali lagi ketika Saul dibilang istilahnya itu dia dari suku yang terkecil, akhirnya Samuel ini bilang sama dia, intinya Tuhan tuh sudah pilih kamu. Dan Samuel ini mengurapi Saul dan dia juga menyampaikan tanda-tanda bahwa Saul ini adalah pilihan Tuhan untuk menjadi raja, di mana dia menjadi kepenuhan seperti nabi-nabi. Nah, itu tandanya. Tetapi itu pun tidak menjadikan Saul itu percaya penuh loh. Nah, saya mau coba ajak untuk kita buka di dalam 1 Samuel 10 ayat 14 sampai 16. Ketika Saul pulang, dia berkata pada pamannya ya, ketemu pamannya ini. Dan paman Saul berkata kepadanya dan bujangnya, "Dari mana kamu?" Jawabnya, "Mencari keledai-keledai itu. Tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." Ayat 15. Kemudian paman Saul itu berkata, "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." Kata Saul kepada pamannya itu, "Terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya." Nah, di sini terlihat bahwa Saul ini gak pede gitu loh. Gak percaya masihan kalau dia itu sudah dipilih Tuhan menjadi seorang raja. Kalau dia cerita, dia mungkin berpikir ya saat itu,
ya pamanku ini belum tentu percaya ya. Atau mungkin juga dia akan berpikir, kalau aku cerita, Tuhan sudah pilih aku jadi raja. Ternyata ke depannya aku ini enggak jadi raja. Kan ya malu dong ya, udah berkoar-koar gini. Aku menjadi pilihan Allah untuk memimpin rakyat Israel. Nah, di sini terlihat bahwa tidak mudah gitu loh untuk kita menjadi percaya penuh sama Tuhan ketika sesuatu yang kelihatannya mustahil itu bisa Tuhan kerjakan. Mungkin teman-teman pernah mengalami bahwa ketika menghadapi masalah, tantangan yang rasanya tuh berat, rasanya tuh nggak ada jalan keluar gitu ya. Tapi kita mendapatkan sesuatu yang disampaikan baik oleh Tuhan sendiri ataupun oleh orang lain, hamba-hambanya, bahwa Tuhan akan berikan loh jalan keluar sama kamu. Tuhan akan begini, akan melakukan begini. Yang menurut kita itu kenyataannya itu berbanding terbalik. Itu jadi tidak mudah untuk kita itu bisa percaya. Saya pun termasuk salah satu di antaranya. Jadi ketika ada hal-hal yang Tuhan sampaikan kepada saya, yang menurut saya itu tidak masuk logika, itu saya tidak bisa percaya sampai hal itu dinyatakan, diperlihatkan kepada saya peristiwanya. Jadi yang baru-baru ini saya itu ada kirim produk gitu ya ke luar negeri, di mana dibayarnya itu dengan dolar. Nah, saya sudah ada prediksi waktu itu, dengan angka segini itu mendapatkan keuntungan. Ternyata ketika dalam perjalanannya saya mendapatkan pembayaran, itu tuh kurs dolar itu turun gitu loh. Nah, saya waktu itu dapatnya itu harusnya itu 15.8, tetapi turun. Dan saya tuh mikir itu ya, loh Tuhan, rasanya waktu itu aku tuh dapatnya itu 15.8 loh Tuhan, ini dijualnya itu. Tapi kok situasinya itu berbeda gitu loh, turun ini. Nah, waktu itu juga anak saya itu sempat ngomong gini, dan waktu itu ada turun di angka 15.6-an ya, gitu. Sebenarnya anak saya ngomong, kalau harga segini nih ya masih bisa, ya nggak untung gitu ya, tapi impas gitu loh, nggak rugi gitu. Tapi saya tuh tetap bertahan ya, karena saya merasa itu dapatnya itu 15.8 gitu, saya tunggu, mungkin nanti akan naik lagi ya. Ternyata nggak tambah naik, tapi tambah turun, tambah sampai itu di kisaran 15.300. Anak saya itu sempat ngomong gini, "Mama," apa namanya, "kok nggak dijual-jual sampai turun ini dolarnya?" Saya bilang, "Loh, Mama ini dapatnya 15.8. Lah Mama nanya detail atau enggak? Itu 15.8 tuh penjualan yang mana? Yang sekarang atau yang nanti-nanti ke depan? Dan itu gimana, kalau sampai turun-turun seperti ini? Kan nanti itu kita ya malah ngalami kerugian banyak toh." Ya, anak saya juga maksudnya ya mikirin gitu ya, gimana nanti kalau kalau ngalami kerugian banyak gitu. Nggak salah sih, pemikiran dia, karena kita kan di dalam bekerja juga memakai logika ya. Kadang ada hal-hal yang kita itu ya sudah, pokok kelihatannya itu situasi tidak menguntungkan, kalau kita ndak untung ya ndak apa-apalah, yang penting ndak rugi gitu loh. Kalaupun kita harus rugi, ya ndak apa-apa, nanti ke depannya itu kita kan bisa
dapat lagi pemulihan. Jadi begitu kelihatannya rugi dikit wes langsung jual gitu, daripada nanti kerugiannya semakin besar. Nah, saya sempet tanya sama Tuhan, "Tuhan, salah toh aku ini Tuhan, dapatnya 15,8 waktu itu." Tapi tiba-tiba hati saya tuh kayak damai gitu. Loh, itu biasanya buat saya itu pertanda bahwa itu tuh bener gitu loh. Itu tuh Tuhan itu memang ya setuju gitu loh dengan apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi, eee, keinginan saya, pertanyaan saya gitu. Nah, tetapi di dalam perjalanannya itu, kita melewati itu ndak mudah. Sampai akhirnya cuma saya waktu itu bertahan gitu loh, tetap bertahan, "Ya sudah Tuhan," apa namanya, pokoknya tak tunggu Tuhan. Karena Tuhan juga kasih peneguhan-peneguhan ya, apa namanya, jadi saya di dalam perjalanannya itu, ya kadang mikir, "Bener nggak bener nggak?" Tapi ya ketika saya belajar menetapkan diri saya untuk percaya, pada akhirnya pada satu titik, itu juga saya bisa menjual dengan harga di kisaran 15,8. Jadi kembali lagi, karena waktu itu ada perang ya waktu itu. Sehingga menyebabkan Donald apa ya, siapa ya, yang presidennya itu terpilih gitu loh. Presiden Amerika itu, eee, terpilih yang namanya siapa ya, saya lupa ya, Donald Trump apa siapa ya, itu. Sehingga, eee, dolar itu ikut naik gitu ya, terkatrol naik gitu. Nah, diperlukan suatu ketaatan ya, untuk kita itu bisa belajar menjadi percaya, untuk kita bisa melihat apa yang Tuhan inginkan. Nah, Saul di sini dia pada akhirnya itu dia mau setengah percaya atau percaya penuh, pada akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi raja untuk memimpin rakyat Israel. Nah, tetapi di dalam perjalanannya, ketika dia menjadi bangsa, ya ketika dia memimpin rakyat Israel, Tuhan perlengkapi Saul dengan kuasa, dengan hikmat gitu ya, sehingga Saul ini bisa menang perang gitu loh ketika melawan bangsa-bangsa lain. Nah, yang tadinya Saul, eee, rendah diri, tak percaya bahwa dia mampu, dia sanggup menjadi raja, sampai akhirnya dia itu bisa melihat bahwa, "Oh, aku ini punya ya kemampuan, aku ini bisa memimpin rakyat Israel." Tetapi satu hal dia itu lupa, bahwa yang memampukan itu Tuhan, bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Sehingga dia mulai nyeleneh gitu ya, tingkah lakunya itu. Eee, kita lihat di dalam ini ya, 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 23. Di sini akan kita lihat bagaimana Saul ini berubah gitu ya, ketika dia sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Ayat kedua, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel.
karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, di sini kita lihat bahwa orang-orang yang menjadi biji mata Tuhan itu mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Jadi, siapapun yang mengusik umat pilihan Tuhan itu akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Nah, kalau kita ya dalam perjalanan kita ini anak-anak Tuhan. Ketika kita diganggu, kita disakiti oleh orang lain, banyak ya kita lihat ya ayat-ayat di dalam Alkitab. Supaya kita itu mau mengampuni, supaya istilahnya kita itu menyerahkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang akan menjadi hakim. Bahwa pembalasan itu datangnya daripada Tuhan. Tapi kan nggak mudah ya kalau kita melakukan itu. Cuma kalau kita mau lihat, kita mau berkaca pada ayat ini, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan yang akan menegakkan kebenaran kita. Tuhan yang akan membalas, bahkan ngeri gitu ya. Pembalasan yang kalau daripada Tuhan. Jadi orang Amalek ini perintah Tuhan itu disuruh dimusnahkan. Semuanya loh. Jangan ada belas kasihan di sini. Jadi tidak ada pengecualian. Kita mau lihat di dalam pasal 4, kita lanjut. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Jadi disiapkan ya pasukannya. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Saul memasang strategi, orang-orang menghadang di lembah. Selanjutnya, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu pada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Di sini Saul melakukan sesuatu yang benar, gitu ya. Perintah Tuhan itu untuk memusnahkan bangsa Amalek, dan dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak termasuk bangsa Amalek, orang-orang yang tidak bersangkutan itu tidak turut dimusnahkan. Jadi kalau kita di dalam istilahnya dalam kehidupan sehari-hari ya, kadang kita itu terbawa gitu ya, nyangkut-nyangkuti orang nggak ikut salah, ikut disalahin. Misal gitu ya, kayak kalau saya dulu ya, hati saya tuh lagi jengkel gitu ya, lagi marah, mama lagi pusing gitu ya, masalah kerjaan gitu. Saya kirim barang, ternyata barangnya itu mungkin waktu itu ada yang ditolak atau dipotong harganya atau gimana, kan otomatis tuh nggak terima ya, jengkel gitu ya. Tapi tiba-tiba itu saya ngelihat, anak saya ini waktu kecilnya itu nakal gitu ya, karena hati saya itu lagi jengkel, saya tuh marah-marahin, saya melampiaskan emosi saya itu kepada anak, yang semestinya itu nggak ada kaitannya loh. Sering nggak teman-teman melakukan seperti itu? Apa cuma saya ya yang melakukan seperti itu? Kadang kita itu ya nyangkut-nyangkuti,
Oh, ndak ada hubungannya kok dijadiin pelampiasan kekesalan. Nah, di sini Saul saya lihat itu bijaksana. Dia nggak mau musnahin orang Keni ini. Nah, tapi kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek, mulai dari Hawila sampai Syur yang di sebelah timur Mesir. Nah, Tuhan yang sudah memerintahkan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kemenangan. Jadi cukup kita itu taat, maka ada bagian Tuhan di dalamnya, di mana kita itu bisa mencapai kemenangan demi kemenangan. Kasih hikmatnya gitu ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Agag, orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Loh, lah ini Saul ini mulai nggak nurut lagi sama Tuhan, mulai bergeser gitu loh dari apa yang Tuhan perintahkan. Padahal tadi perintahnya ya melalui Nabi Samuel itu disuruh menumpas semua. Jadi nggak ada yang tersisa gitu ya. Sampai binatang, ternak-ternak apa itu disuruh musnahin semua. Tadi di ayat yang ke-3 itu ya. Saya bacakan aja. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Berarti seluruhnya. Dan jangan ada belas kasihan. Nah, kenapa Saul ini kok bisa membiarkan Agag ya? Raja. Ini kan raja, ini kan orang yang penting ya. Itu pentolannya. Itu kan ya harusnya itu yang pertama kali ditumpas ya harusnya. Tapi ini malah diselamatin loh, hidup-hidup loh. Mulai dia memakai caranya sendiri. Kita lanjut di ayat yang berikutnya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Jadi di sini Saul itu sama rakyatnya itu mele-mele gitu ya. Ya mungkin bisa aja ya rakyat Israel itu salah gitu ya di dalam mengambil keputusan. Misal, waduh kok eman-eman ya ini baik-baik ternaknya, semua hal-hal yang berharga ini kalau dimusnahkan ini kok sayang ya. Tapi Saul sebagai seorang raja, sebagai seorang pimpinan, dia harusnya itu bisa ngerti gitu loh. Apa yang seharusnya dilakukan, apa yang enggak. Apalagi dia yang mendapat perintah, yang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Tetapi justru dia itu ikut-ikutan. Seharusnya seorang pemimpin itu dia diikuti oleh bawahannya kan ya. Meskipun ya ada hal-hal yang kita itu enggak boleh istilahnya itu kayak mentang-mentang sebagai seorang pemimpin. Tetapi pada dasarnya itu seorang pemimpin tuh harusnya diikuti oleh bawahannya, bukan malah mengikuti bawahan-bawahannya. Ketika dia melihat bawahannya itu salah di dalam pemikirannya, di dalam keputusan yang akan diambilnya atau yang sudah diambil, seharusnya seorang pemimpin ini bisa meluruskan atau memberikan pengertian. Mestinya Saul itu bisa berkata kepada rakyatnya, enggak, seperti itu. Kita itu enggak boleh menyelamatkan hal-hal yang berharga, apalagi Raja Agag.
Karena perintah Tuhan tuh enggak seperti itu. Kita sudah melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan kasih ketika kita nurut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kita enggak boleh ngambil keputusan sendiri, seharusnya seperti itu. Tetapi di sini kita lihat bahwa justru Saul ini ngekor gitu ya. Dan apa yang terjadi ketika dia mengikuti bawahan-bawahannya. Ayat selanjutnya, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Nah, di sini kita lihat Tuhan itu nyesel loh. Kita tahu ketika Tuhan menyesal, kerugian itu ada pada pihak kita. Dan ketika Tuhan menyatakan seperti itu, dikatakan, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Samuel ini, dia melihat bahwa Saul ini seseorang yang pas loh, yang cocok loh menjadi seorang raja. Karena dia memang mempunyai paras yang menawan ya, itu Saul itu. Jadi Samuel pun jatuh hati kepada Saul. Dalam arti yang positif ya. Sampai dia sendiri pun tuh menyayangkan gitu loh. Sampai sakit hati banget gitu. Sesuatu yang menjadi kesayangan kita gitu. Sesuatu yang kita istilahnya itu kayak anggap berharga. Itu ketika datang firman Tuhan bahwa Tuhan menyesal, itu kita itu bisa sakit hati. Samuel di sini sakit hati dan dikatakan dia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Nah, Samuel ini masih berusaha untuk merayu Tuhan, berseru-seru. Ya, di sini tidak dikatakan detailnya, tetapi Samuel pasti ingin mempertahankan Saul itu supaya tetap di dalam posisinya. Karena Samuel mengerti ketika Tuhan menyesal pasti akan ada tindakan berikutnya. Kita lanjut ke ayat yang berikut. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi, dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Berikutnya, ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Saul ini tidak nyadar loh, kalau dia itu sudah melakukan kesalahan. Kadang kita itu dibutakan ya oleh kesalahan kita. Kita itu merasa bahwa kita itu sudah melakukan yang baik. Tapi ternyata kita itu melenceng loh dari apa yang menjadi maksud Tuhan. Berikut. Tetapi kata Samuel, kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah, di sini Saul itu berusaha memberikan alasannya gitu loh. Dia ngomong gini, aku ini sudah melakukan firman Tuhan. Masih nggak nyadar. Berikut. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah,
Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Nah, di sini Samuel kita lihat bahwa dia itu sudah give up. Dia sudah pesimis ya melihat Saul karena mungkin Samuel mengharapkan Saul ini nyadar gitu loh. Oh iya, aku ini salah dari nyalai apa yang menjadi perintah Tuhan. Tapi ternyata terlihat dari pembicaraan Saul, dia itu tidak merasa bahwa dia itu salah gitu loh. Padahal udah jelas-jelas keliru gitu ya. Berikut ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Nah, di sini Samuel tuh mengingatkan kembali, kamu tuh dulunya itu memandang dirimu tuh kecil loh. Tapi Tuhan angkat, Tuhan layakkan kamu menjadi raja. Ingat kembali siapa kamu dulu. Di sini Samuel ingin menyatakan seperti itu. Sampai Tuhan itu sendiri itu melayakkan gitu ya. Mengangkat Saul menjadi menempati posisi yang tertinggi untuk memerintah. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Nah, di sini kan kita lihat ya, di reminder kembali bahwa Tuhan itu nyuruh Saul untuk menumpas orang Amalek karena orang Amalek ini adalah orang-orang yang berdosa. Disuruh berperang dan membinasakan mereka. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Sesuatu yang tidak kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan itu dianggap jahat di mata Tuhan. Jadi kita mulai berhati-hati ya, mulai waspada. Ketika kita mulai melenceng dari apa yang Tuhan katakan, itu Tuhan pandang jahat loh. Dan nanti ada hukumannya. Jadi cepat-cepat kita berusaha membereskan diri. Kita tidak sempurna, belum sempurna. Kita banyak melakukan kesalahan. Tapi ketika kita sudah melakukan kesalahan, cepat-cepat sadar, cepat-cepat berubah. Kita lanjut ayat yang berikutnya. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Di sini ada kata-kata Tuhan itu yang disunat, istilahnya. Di sini kalau Tuhan ngomong itu kan orang Amalek ditumpas, itu kan ya pasti berikut rajanya. Nah ini di sini Saul itu ngomong, orang Amalek itu sendiri telah aku tumpas. Nah, Raja Agag ini orang Amalek atau bukan ya kira-kira ya? Di sini dia itu kan orang Amalek toh. Nah, berikut tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan
korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Berikutnya, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, di sini dikatakan bahwa Tuhan itu lebih berkenan ketika kita mendengarkan suaranya. Emangnya kalau kita itu memberikan persembahan, kita menolong orang-orang, memberikan apapun yang kita punya, itu emangnya itu Tuhan itu yang emangnya Tuhan itu suka toh kalau kita membantah. Dalam artian Tuhan itu punya segalanya. Dia itu enggak butuh gitu loh, enggak butuh persembahanmu, enggak butuh korban bakaran, korban sembelihan yang dipersembahkan oleh rakyat. Itu Tuhan tuh enggak butuh karena Dia Tuhan yang punya segalanya. Tuhan lebih suka jika kita itu mendengar dan taat melakukan perintahnya. Kalau kita memberikan persembahan, kita menolong orang-orang yang membutuhkan, itu ya Tuhan tuh suka. Karena itu kita sama aja dengan melakukan 2 hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasihilah sesama. Kita melakukan kedua hukum itu. Tetapi jika kita memberikan itu, tetapi tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau Tuhan, nah itu yang keliru. Jadi di sini Saul ini salah fokus gitu ya. Dia berpikir bahwa, oh Tuhan itu suka loh. Dia lupa kalau Tuhan itu yang punya segalanya gitu loh. Ngatur-ngatur sendiri itu gak bener itu. Bener gak ya teman-teman ya? Kita kadang melihat bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu kurang pas gitu ya. Sehingga kita itu sering ngotak-ngatik gitu loh. Gini aja ya Tuhan ya. Kita sering merubah-rubah apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Ya, tetapi di sini Tuhan tegur. Ternyata sebuah ketaatan tuh jauh lebih penting dari apapun yang menjadi persembahan kita. Kita lanjut ke ayat yang berikut. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Di sini kita lihat bahwa jika kita tidak taat, tidak mendengarkan Tuhan, itu hukumnya itu sama dengan dosa yang kita anggap itu sesuatu yang berat gitu ya, dosa. Jadi intinya itu ya, kalau saya mau ambil contoh, misal, kamu kasih ya, ke orang ini sejumlah segini. Tetapi kita itu terus berpikir ngotak-ngatik sendiri. Enggak aku nggak mau ngasih orang ini. Soalnya orang ini bla 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 bla, nggak pantas kayak apa. Itu kesalahan kita itu sama, bobotnya itu sama dengan orang-orang yang melakukan dosa yang berat gitu ya. Jadi tidak bisa kita itu berkata bahwa, oh
dosaku ini cuma dosa kecil, ndak berat, dosa yang ringan. Itu ndak, gitu ya. Tapi ya itu, ketika di sini kita lihat bahwa ketika kita durhaka itu sama loh seperti dosa bertenung. Nah, karena itu kesalahan Saul ini juga menjadi suatu habit ya. Sehingga turunlah keputusan Tuhan bahwa Tuhan menolak Saul menjadi raja. Jadi ketika kita bersikuku, kita melakukan kesalahan kita yang berulang-ulang, itu akan memberikan dampak gitu ya, memberikan suatu kerugian buat kita. Di sini kita belajar bahwa Saul itu dari posisinya top leader, seseorang yang sangat berkuasa, menjadi orang buangan, seseorang yang dibuang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Nah, ketika kita tidak mau belajar untuk sadar akan dosa-dosa kita, Saul ini kurang apa sih ya? Kan kalau kita lihat itu, di sini dia menang perang terus, istilahnya yang sudah dilakukan buat Tuhan tuh banyak loh, istilahnya. Jadi Tuhan suruh ke sana, perang ini ke sana gitu. Itu dia lakukan loh. Dia memerintah rakyat Israel itu dengan baik ya. Kemenangan demi kemenangan. Ya tentu pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya ya. Tetapi juga Saul ini banyak melakukan yang baik gitu loh ya. Dia juga tidak, istilahnya itu di dalam keluarganya itu, dia juga nggak ada istilahnya itu kayak sesuatu yang celah gitu ya, sesuatu yang buruk seperti Daud gitu ya. Cenderung adem ayem aja Saul ini. Nah, tetapi satu kesalahan Saul yaitu berubah ketika dia dari orang yang tidak menjadi apa-apa, menjadi seseorang yang biasa-biasa saja ketika diangkat Tuhan menjadi menempati posisi yang tertinggi. Dia ndak waspada gitu ya. Karena dia tidak berusaha untuk melekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, ada satu ayat yang dikatakan Saul mengatakan kepada Samuel ini. Di mana ya waktu saya nemuin itu? Alamu. Ini. Bentar. Yang di 1 Samuel 15 ayat 20 saya bacakan. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa agak." Ayat yang ke-21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Nah, di sini tuh Saul itu mengatakan kepada Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Nah, berarti Saul ini nggak nganggap Tuhan tuh sebagai Tuhannya ya. Jauh di dalam hatinya itu, dia itu anggap itu Tuhan Allahnya Samuel gitu loh. Di sini terlihat bahwa Saul ini tidak membina hubungan
yang erat dengan Tuhan, tidak sungguh-sungguh tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, itu salah satu hal yang berbahaya ketika kita menduduki posisi yang penting, ketika kita menerima janji-janji Tuhan, tetapi kita tidak berusaha melekat kepada Tuhan. Bisa ada hal-hal lain yang menyusup di hati kita yang membuat kita itu melenceng dari apa yang menjadi alurnya Tuhan. Pikiran kita itu tidak selaras lagi dengan apa yang menjadi pikiran Tuhan. Jadi dari sharing firman Tuhan hari ini, kita lihat bahwa betapa pentingnya untuk kita itu menjaga hati kita, fokus kita kepada Tuhan. Nah, saya harap teman-teman bisa menarik pelajaran demi pelajaran dari sharing firman hari ini. Yuk kita perbarui, kita perbaiki kembali komitmen kita kepada Tuhan, kita mulai mengarah lagi, fokus lagi dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, maka hidup kita akan terselamatkan. Oke, kita berjumpa lagi di dalam konten yang mendatang. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.